pagi, salam sejahtera, salam bahasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, berjumpa kembali di channel YouTube Bagus Eko Samito. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Kita sudah belajar mengenai pengertian teks laporan hasil observasi, ciri teks laporan hasil observasi, dan juga karakteristiknya. Kita akan melanjutkan pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Setiap teks memiliki struktur, ibarat seperti sebuah rumah. Struktur adalah kerangka. Dari kerangka atau dari struktur teks inilah kita bisa mengetahui jenis teks itu, apakah itu teks laporan hasil observasi, teks anekdot, teks hikayat, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah klasifikasi atau pernyataan umum. Yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah deskripsi manfaat atau kesimpulan. Apa sih deskripsi bagian, apa sih deskripsi manfaat, apa itu pernyataan umum? Mari kita bahas bersama-sama. Struktur yang pertama adalah klasifikasi atau pengelompokan, atau yang masih disebut sebagai pernyataan umum. Pernyataan umum itu berisi mengenai poin-poin apa saja yang sudah kita kelompokkan dalam teks laporan hasil observasi yang sudah kita amati. Di sini juga berisi pembukaan, berisi awal dari suatu teks. Biasanya letaknya ada di paragraf awal. Misalnya kita mengamati pemandangan, kita mengamati objek wisata, misalnya yang dekat dengan kita di Magetan adalah Telaga Sarangan. Apa yang ada di sana? Yang ada di sana kita amati apa saja, kemudian kita kelompokkan, kita klasifikasikan. Nah, pada bagian inilah yang disebut sebagai struktur pernyataan umum atau klasifikasi. Letaknya biasanya ada di paragraf awal setelah judul. Kemudian struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan rincian, penjelasan dari apa yang sudah kita klasifikasikan pada paragraf pertama. Apabila paragraf pertama kita mengklasifikasikan tiga hal, maka lazimnya di bagian struktur yang kedua, yaitu deskripsi bagian, juga terdapat 3 paragraf. Karena apa? Karena berupaya menerangkan secara rinci, secara detail apa yang sudah diklasifikasikan di paragraf pernyataan umum. Letaknya, ini kuncinya, letaknya biasanya ada di pertengahan. Kemudian struktur yang terakhir atau yang ketiga adalah deskripsi manfaat atau kesimpulan. Sama seperti namanya, manfaat tentu ini adalah berada di paragraf terakhir. Biasanya berisi manfaat, hikmah, apa manfaat dari kita menulis teks laporan ini bagi pembaca terutama. Tentu manfaat yang utama adalah menambah wawasan dan pengetahuan serta menghibur pembaca. Pada bagian inilah bagian terakhir dan juga berisi kesimpulan. Ya. Itu adalah struktur teks laporan hasil observasi, anak-anakku. Pada pelajaran kali ini kita akan dihadapkan pada teks yang ada di LKPD kalian masing-masing dan dikerjakan secara kelompok. Kemudian kalian menganalisis struktur dari teks laporan hasil observasi yang tadi sudah Bapak terangkan, kemudian mempresentasikan masing-masing kelompok untuk ditanggapi oleh kelompok yang lain. Demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga kita selalu sukses dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Salam bahasa, bahasa jiwa bangsa, budaya, cermin negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.